A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, di video ini saya ingin berikan tanggapan terhadap pernyataan si Elia Miron atau Myron atau gimana itu bacaannya. Ini orang ini berasal dari planet apa atau universe apa. Tiba-tiba dia berbicara seenak jidat dia untuk meminta Kementerian Agama atau Departemen Agama di Indonesia untuk merevisi apa yang ada di dalam Al-Quran. Na'udzubillahi min dzalik. Ini justru sama dengan Saifuddin Ibrahim, di mana Saifuddin Ibrahim dulu pernah meminta Kementerian Agama atau Departemen Agama untuk menghapus 300 ayat yang ada di dalam Al-Quran. Bisa seenak jidat begitu ya, meminta-minta untuk merevisi, untuk menghapus. Oke, tidak perlu panjang lebar, mari kita dengar seperti apa pernyataannya. Dan setelah itu mari kita kuliti setiap bait kalimatnya ya. Saya mengunjungi situs Quran Kementerian Agama Republik Indonesia dan tafsirnya secara khusus pada surah Al-A'raf 157. Saya menemukan Al-A'raf. Ini orang sepertinya perempuan ya, tapi dia mengaku laki-laki. Mengaku laki-laki dia. Pada surah Al-A'raf 157, saya menemukan ayat-ayat Injil yang diambil sedemikian rupa untuk mendukung asumsi teologis berkaitan dengan nubuatan kedatangan Nabi Muhammad. Tentu hal tersebut berpotensi merusak kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Namun meskipun kekristenan yang adalah yang tertua sejak purbakala oleh bapak-bapak gereja, para rasul dan para murid tidak pernah menggunakan ayat-ayat tersebut sebagai landasan teologis bahwa akan ada nabi yang akan datang setelah Yesus Kristus berdasarkan data-data Injil itu sendiri. Di mana tentu saja penggunaan ayat-ayat di dalam Taurat dan Injil kekristenan oleh pihak non-kekristenan dan dijadikan sebagai pandangan teologis. Demikian saya berharap Kementerian Agama Republik Indonesia melakukan reformasi atas hal tersebut demi menciptakan dan juga mewujudkan keberlanjutan kerukunan antar umat beragama. Oke. Jadi si Elia ini meminta agar pihak Kementerian Agama di Indonesia mereformasi atau mengganti atau bagaimana itu tujuannya. Ini justru tidak jauh berbeda dengan Saifuddin Ibrahim yang meminta 300 ayat dihapus kemarin. Nah, teman-teman, kalau memang pernyataan yang dia kutip ini bisa menyebabkan keributan atau perang antara agama, ini sudah terjadi banyak di kalangan Anda. Contohnya seperti pendeta-pendeta yang banyak mengutip Al-Quran, mengutip ayat Al-Quran agar menguatkan ketuhanan Isa atau ketuhanan Yesus. Allahu Akbar. Seperti ini videonya. Iya. Cari jalan yang lurus, padahal sudah ada di mana? 43 Al-Azruf ayat 61. Apa bunyinya? Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Amin. Dan di sini tiba-tiba Anda berkuar-kuar. Umur berapa Anda ini sebenarnya? Elia, ya? Allah. Baru netas Anda itu sudah berbicara tentang kegaduhan-kegaduhan dan meminta reformasi, meminta dihapus atau bagaimana. Tidak ngaca Anda bahwa teman-teman Anda, ya, seagama Anda ini membuat keributan juga. Misalkan kita mau meributkan, bisa-bisa saja. Jadi kenapa Anda menilai hanya sebelah pihak? Mengatakan hal-hal yang kontroversi seperti ini. Apa tujuannya? Kalau berbicara tentang kegaduhan, justru pernyataan Anda ini menyebabkan kegaduhan. Karena sok-sokan Anda ini ingin mereformasi atau meminta, merequest seolah-olah kitab suci itu bisa dirubah-rubah, dirombak-rombak gitu. Apalagi perihal tafsirnya, teman-teman. Tafsir-tafsir itu banyak di Indonesia, bahkan di dunia. Seperti tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Majah, Ibnu Taimiyah, tafsir Jalalain, dan tafsir-tafsir yang lain. Di mana ini yang Anda maksudkan tertuju kepada tafsir ya Departemen Agama Indonesia. Tafsir banyak kalau berbicara tafsir. Namun yang Anda bicarakan di sini adalah salah satu ayat yang menguatkan kehadiran Nabi Muhammad. Bukankah kalian juga mengambil-ngambil ayat-ayat dalam Al-Quran untuk menguatkan ketuhanan Yesus? Tidak boleh seperti ini. Memang di antara seluruh agama yang masih berkaitan itu adalah Kristen dan Islam, teman-teman. Ketika saya melihat dialog-dialog ilmiah, debat-debat ilmiah antara Kristen dan Islam, itu malah membuat saya semakin kuat bahwa Tuhan yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimana ketika ditanyakan, ini kita berbicara tentang
dialog antara Ko Dondi dengan siapa itu pendeta senior di Indonesia ketika dia membela Yesus itu sebagai Tuhan dan memberikan pernyataan-pernyataan. Dia menjelaskan ketika ada angin puting beliung, angin puting beliung, diam. Jadi itu adalah menunjukkan sikap ketuhanannya Yesus. Pada waktu dia berinkarnasi, dia mengambil hakikat manusia sehingga dia punya satu pribadi dengan dua hakikat, ilahi dan manusia. Dan ini yang kesatuan yang disebut Apostolic Union itu. Dan pribadinya mendapatkan sifat-sifat dasar dari ilahinya maupun dari manusianya. Makanya seperti tadi saya katakan, dia maha kuasa tapi juga lemah. Ya, angin badai, tenang, tenang. Lazarus bangkit. Tapi dia jalan-jalan capek. Jadi cocok dengan penggambaran Alkitab tentang Yesus. Dia maha tahu dan dia tidak maha tahu. Matius 24:36 dia tidak tahu hari Tuhan. Itu manusianya. Dengan kemampuan atau dengan khawarikul adat seperti itu, dianggap bahwa itu adalah Tuhan. Membangkitkan orang yang sudah mati, itu dianggap sebagai Tuhan. Khawarikul adat atau mujizat-mujizat seperti itu, bukan cuma Yesus yang punya atau Isa, Nabi Isa. No, Nabi Musa pun bukan cuma menghentikan puting beliung, tapi membelah lautan. Kenapa Nabi Musa tidak dianggap sebagai Tuhan? Ya, itu sudah melebihi menghentikan angin topan, angin puting beliung. Terus kalau hanya berbicara tentang membangkitkan orang mati lalu dianggap menjadi Tuhan, no. Kalau hanya perkara membangkitkan orang mati itu bisa dianggap jadi Tuhan, tentulah Nabi Ibrahim bisa dianggap jadi Tuhan juga, karena lebih canggih daripada Isa Al-Masih atau Yesus. Karena apa? Burung dipotong-potong sama Nabi Ibrahim, terus kakinya dipisah, kepalanya dipisah, badannya dipisah. Dengan kehendak Allah, hidup kembali burung itu, bersatu lagi, terus nyamperin Nabi Ibrahim. Kurang canggih gimana? Itu kekuasaan Tuhan, tapi bukan berarti manusia jadi Tuhan. Oke, kembali ke pembahasan. Kalau masalah revisi-revisi seperti ini atau reformasi-reformasi ini sungguh tidak dapat dibenarkan. Karena apa? Suara Anda, ya, Elia ya, kalau Anda ingin berdialog, kata Ko Dondi, Anda harus membawa pendeta yang minimal punya jemaah gitu. Ya, kalau Anda bukan siapa-siapa di situ, mau keluar-keluar minta ini reformasi, minta itu dihapus, minta ini bagaimanapun, tidak akan digubris. Karena Anda bukan pendeta, Anda bukan apa-apa. Cuma sekedar orang biasa, ngaku-ngaku cowok atau bagaimana itu status gendernya saya tidak tahu. Tiba-tiba meminta hal yang serupa. Ini gedabrusan ini ya teman-teman. Ini bukan masalah yang fatal sebenarnya, apalagi hanya perihal meminta untuk merevisi. Saifuddin Ibrahim lebih fatal lagi, meminta untuk dihapus. Dan sampai sekarang masih belum ditangkap itu Saifuddin, masih santai di luar negeri. Ya kalau saran saya, ini kan masalah lintas agama, ya berdialog ilmiah lah, debat lah, begitu. Jangan sampai ini dibiarkan berlarut-larut ya. Apalagi saling lapor gitu, lapor polisi, no. Tidak perlu lapor-lapor polisi. Umat muslim banyak yang cerdas kok, bisa membantah ini dengan ilmiah.